Alhamdulillah Alladzi ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita wujudkan syukur kepatuhan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya kepatuhan sebagai bentuk terima kasih kita atas segala karunia Allah yang tidak terhingga kepada kita sekalian, yang telah memberikan hidup dan fasilitas hidup tempat kita berkarya, berusaha, beraktivitas, mengejar prestasi. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, hingga sampailah kepada kita sekalian. Semoga kita sebagai umat di akhir zaman juga diakui sebagai umat beliau yang telah mendapat syafaat atau pertolongan pada hari perhitungan amal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya sebagai khatib berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu saja tidak semudah apa yang kita katakan. Kata takwa memang mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Titel takwa tidak mudah dimiliki setiap orang, karena banyak tantangan yang harus dijalankan, yang harus dilakukan. Sederhana kedengarannya, menghindari segala apa-apa yang dilarang Allah dan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kata-kata itu tidak mudah untuk kita buktikan. Menghindari larangan Allah, ternyata kita masih banyak melanggar larangan-larangan Allah tersebut. Menjalankan perintah Allah, jangankan yang jauh-jauh, yang 5 waktu saja sholat sering telat, bahkan sering terlewat karena kesibukan di dalam mengejar dunia yang tidak ada akhirnya. Begitulah memang dunia ini sebagai ujian bagi kita, tantangan. Manusia tidak akan pernah berhenti mengejar kehidupan dunia sehingga terlena hatta zurtumul maqabir, sehingga dia baru menyadari ketika terbangun di dalam kubur apa yang dia kejar belum dia nikmati, belum dia capai, tetapi kubur telah dia temukan. Lalu pertanggungjawabannya begitu berat di hadapan Allah. Ngapain saja diberi umur sekian panjang, sekian puluh tahun, kamu tidak gunakan bahwa umur itu bukan untuk mengejar dunia, tetapi dunia adalah sebagai fasilitas saja. Dunia adalah hanya sebagai pelengkap untuk meraih keselamatan.
Jadi kebahagiaan dunia adalah kita gunakan fasilitas yang Allah berikan di dunia ini, kita gunakan untuk meraih kesenangan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Jamaah yang dirahmati Allah, memang kita sebagai umat manusia, sebagai muslim, tidak boleh terlena, dan kita memohon kepada Allah untuk terhindar dari beberapa penyakit mental. Sebagaimana kita sering berdoa kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kebimbangan dan kesedihan. Kita ini memang manusia sebagai makhluk yang sering bimbang dalam hidup ini karena takut kekurangan ini, kekurangan itu. Lalu kita pun sedih, kok kita tidak bisa seperti si Anu. Dia memiliki rumah megah, mobil mewah. Karena begitu, padahal hal itu tidak boleh. Kita melihat kepada yang lebih tinggi, lebih atas kita kalau dalam urusan dunia. Karena Rasulullah pun mengingatkan, janganlah kamu melihat orang yang di atasmu dalam urusan dunia, tapi lihatlah orang yang di bawahmu yang lebih susah, yang lebih sulit hidupnya daripada kamu. Insya Allah kamu akan tergolong manusia yang selalu bersyukur, menerima apa adanya. Janganlah bersedih karena kekurangan harta, dan janganlah bersedih karena kegagalan dalam hal mengejar cita-cita atau prestasi. Tetapi sedihlah mengingat betapa banyaknya dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik secara sadar maupun tak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Maka kita pun selalu mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kebimbangan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kehinaan dan kemalasan. Kehinaan dan kemalasan. Kehinaan adalah merupakan derajat yang rendah yang dimiliki manusia. Manusia akan menghinakan dirinya atau merasa dirinya hina di hadapan orang lain yang lebih daripadanya, baik lebih dari keilmuannya, dari harta kekayaannya. Karena dia merasa miskin, lalu dia pun merasa hina. Padahal bukan itu. Karena belum tentu si miskin hina di hadapan Allah, dan belum tentu juga si kaya hidupnya mulia di hadapan Allah. Bisa saja si kaya itu menjadi hina karena dia meraih harta kekayaannya dengan jalan yang diharamkan, yang tidak diridhoi Allah. Misalnya korupsi atau mencuri atau menzalimi teman atau saudaranya. Jadi memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak halal, maka kekayaan tidak akan menjadi kemuliaan baginya, melainkan kehinaan. Karena dia akan merasa bimbang, merasa tertekan, merasa takut, karena dia pun tahu bahwa itu adalah salah dan dosa. Jadi sekalipun kaya, belum tentu dia tenang batinnya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukli. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut, ketakutan yang berlebihan, takut ini, takut itu, sehingga ketakutan itu bisa saja membuat manusia itu menjadi malah jadi kufur, malah menjadi hilang keimanannya karena ketakutan yang berlebihan.
Bisa saja dia tadinya orang yang beriman, taat, patuh beribadah, karena ditakut-takuti dengan corona, takut dengan virus, dia pun tidak mau ke masjid, dia pun tidak mau berjamaah karena ketakutan yang berlebihan, dan memang yang menakut-nakutinya juga berlebihan, membuat umat rakyat menjadi takut yang berlebihan karena keterlaluannya si yang memberi ketakutan tersebut. Wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan utang, dan tekanan orang lain. Kita ini berlindung kepada Allah karena lilitan utang itu tidak benar, tidak baik. Berhutang itu tidak baik. Ya, kalau memang tidak terdesak, kita berhutang karena terdesak, karena kebutuhan konsumsi, karena menahan kelaparan, boleh kita berhutang. Tapi berhutang sekarang sudah menjadi gaya hidup. Berhutang, kredit, mobil mewah, rumah megah. Jadi berhutang sudah menjadi gaya hidup. Hal yang demikian bukanlah berhutang dalam keadaan terdesak karena untuk mengatasi kelaparan, bukan. Tetapi yang termasuk hamba-hamba Allah yang gharib, yang perlu dibantu, karena yang dililit utangnya itu karena untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan kita ini berlindung kepada Allah dari lilitan utang karena dalam keadaan terdesak, ya Allah jangan sampai hamba ini hidup dalam susah payah, terdesak dengan kebutuhan hidup, dengan kebutuhan konsumsi saja untuk makan dan minum sulit. Nah itu hamba-hamba Allah yang kebutuhannya untuk menahan lapar keluarganya, itu yang layak dibantu, dan itu termasuk mustahik yang berhak menerima zakat. Tetapi yang berhutang miliaran, yang hutang rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, itu tidak layak untuk dibantu, karena itu adalah gaya hidup yang berlebihan, yang bukan kebutuhan yang mendesak. Jadi 8 penyakit mental yang mohon kita kepada Allah agar dihindarkan, ya, agar dihindarkan dari kita, dari kesedihan, dari kebimbangan dan kesedihan, dari kehinaan, ya, dari kehinaan dan kemalasan, dan dari takut yang berlebihan, pengecut, ya. Jangan sampai takut berlebihan dengan meninggalkan ketakutan kepada Allah. Kita lebih takut kepada manusia, kita lebih patuh, takut dengan tekanan manusia, sementara kewajiban yang Allah dan Rasulnya sudah atur kita abaikan. Malah kita patuhi aturan-aturan manusia, tekanan manusia, karena kalau tidak di ini, kamu tidak dapat ini, kalau tidak di ini, kamu tidak dapat ini. Itu memang yang keterlaluan itu, yang menakut-nakutinya itu, dan yang berkuasa untuk bisa melakukan apa saja terhadap umat dan rakyat ini. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sadar, janganlah kita menjadi jubni dan bukhli, menjadi orang yang pengecut dan yang bakhil, ya. Karena orang-orang bakhil itu sama saja saudaranya dengan yang keket mengkenel, buntut kasiran, alias pelit kepada sesama. Untuk dirinya saja sayang dia, untuk keluarganya, karena dia lebih baik menyimpan, saking bakhilnya, menyimpan, menumpuk hartanya, tetapi akhirnya dia ditinggalkan begitu mautnya menjemput. Harta kekayaan yang berlimpah itu dia belum nikmati, karena merasa bahwa harta dan apa yang dia milikinya itu bisa mengekalkan hidupnya, padahal tidak demikian. Semua adalah amanah dari Allah.
Justru yang digunakan di jalan Allah, harta dan kekayaan itulah yang kekal abadi, yang akan dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Demikianlah apa yang Khatib sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat penyakit mental yang tadi. Insya Allah apabila kita tetap patuh dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tidak takut dengan tekanan-tekanan manusia, tidak takut dengan segala macam ketakutan yang berlebihan, pengecut, insya Allah tidak merasa hina di hadapan manusia, karena Allah pun mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Janganlah kalian merasa hina dan sedih, karena sesungguhnya kalian itu adalah umat yang tinggi derajatnya di hadapan Allah apabila kalian semua beriman dan mengetahui. Jadi kita ini sebagai hamba Allah yang beriman amatlah tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jangan merasa kita sedih dan hina karena kemiskinan belum tentu hina di hadapan Allah, dan kekayaan belum tentu membuat seorang mulia di hadapan Allah. Untuk itu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah hindarkan dari penyakit-penyakit yang tersebut tadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.